Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Fitri Fajratul Saadah dari Stidnu Al-Farabi Pangandaran, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit merangkum tentang perkembangan peserta didik. Baik teman-teman, apa sih itu dari perkembangan peserta didik? Nah, perkembangan peserta didik merupakan perubahan kemampuan seseorang untuk memahami hakikat dari pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang dimulai dari usia dini hingga usia dewasa. Nah, teman-teman, dalam perkembangan peserta didik ini banyak sekali aspek-aspek perkembangannya, yaitu yang pertama ada aspek perkembangan fisik motorik, di mana perubahan pada tubuh seperti otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik kasar maupun motorik halus. Kemudian dalam perubahan fisiknya seperti dalam perubahan tinggi badan, berat badan, dalam pertumbuhan tulang maupun otot. Nah, kemudian yang kedua ada perkembangan emosional, yaitu perkembangan kemampuan anak yang dimulai anak merasa nyaman, tumbuhnya keberanian, gembira, merasa takut, dan juga marah. Kemudian ada perkembangan inteligensi dan kognitif. Nah, perkembangan inteligensi ini yaitu perkembangan mental. Kemudian, perkembangan kognitif ini yaitu perkembangan di mana anak mulai berpikir untuk belajar, daya mengingat, kemudian menghafal, dan juga pola berpikir dan bahasa. Nah, biasanya pada perkembangan ini dimulai pada peserta didik yang beranjak usia dewasa. Kemudian ada perkembangan bahasa, yaitu di mana anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya. Nah, dalam proses pertumbuhan bahasa, peserta didik ini terdapat beberapa fase, yaitu diantaranya ada fase 1 kata, kemudian ada fase lebih dari 1 kata, dan juga yang terakhir ada fase perbedaan. Nah, kemudian ada perkembangan sosial yang merupakan pencapaian kematangan tentang hubungan sosial, yang dimana perkembangan ini dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma moral dan toleransi. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi. Yang terakhir ada perkembangan nilai agama dan moral, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perubahan. Nah, itulah beberapa aspek-aspek perkembangan dalam perkembangan peserta didik. Teman-teman, selain aspek-aspek perkembangan, ada juga faktor-faktor perkembangan bagi peserta didik, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yang ada dalam diri peserta didik ini meliputi dari pembawaan dan juga psikologinya untuk menyesuaikan diri sendiri. Nah, pada faktor internal ini seperti dari faktor keluarga yang disebabkan oleh adanya kecenderungan seperti tumbuh tinggi, adanya gemuk, dan juga kurus. Teman-teman, sedangkan faktor eksternal yaitu suatu hal yang ada di luar diri peserta didik, yaitu seperti di lingkungan. Nah, faktor eksternal ini yang mempengaruhi perkembangan pada peserta didik ini seperti faktor biologi, faktor fisik, faktor ekonomi, faktor keagamaan, dan juga budaya. Nah, teman-teman, dalam perkembangan peserta didik ini kita bisa tahu dan melihat nih bagaimana pengembangan dan pertumbuhannya peserta didik kita ataupun anak kita. Nah,
kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus sangat memperhatikan anak kita